Betapa antusiasnya orang Yahudi ketika sang Raja Damai memasuki gerbang Yerusalem. Dengan menunggangi seekor keledai, dialah Raja segala raja. Kedatangannya ini membawa satu harapan baru akan keselamatan umat manusia. Luapan kebahagiaan ini mengetuk secercah hati dan perasaan sabar insani Kristen akan arti dan pentingnya meneropong keberadaan dirinya sebagai orang yang ditebus oleh Kristus sendiri. Hari ini Yesus datang memasuki setiap hati yang remuk, redam dan tegar. Detik inilah Ia telah hadir di ambang penantian kita. Untuk itu, marilah kita menyongsong kedatangan Sang Raja, yakni Yesus Tuhan, dengan sorak dan pekik kebahagiaan sambil menyanyikan lagu pembuka. Mohon.
Marilah kita berdoa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini seluruh umat Katolik di berbagai belahan dunia merayakan Minggu Palma. Hari raya ini, Hari Raya Minggu Palma, membuka seluruh rangkaian Pekan Suci. Kita mulai Pekan Suci mulai hari ini. Dan kita semua diajak untuk melahirkan cinta bakti dan hormat kepada Yesus Sang Raja Damai. Banyak orang mengeluhkan Yesus memasuki kota Yerusalem, tetapi tidak juga sedikit yang menolak dan tidak suka dengan Yesus karena kehadirannya di antara mereka. Itu di antaranya para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan juga orang-orang Farisi, sebagaimana kita dengarkan atau sering kita baca di telah mengalir salom. Itu yang kita sebut damai sejahtera, selamat, shalom, 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 keselamatan dan damai sejahtera bagi kita. Yesus menghadapi dua situasi itu di kota itu yang sesuai dengan namanya. Kenapa Yesus tidak pergi ke kota lain dan harus ke Yerusalem? Karena disitulah terpenuhi semua. Dia bawa dua itu, Yerusalem dan Yerusalem. Dia membawa selamat. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem? Mari kita resapkan dalam bacaan yang pertama tadi, yang rendah hati dan sederhana, rakyat Yerusalem. Yesus tidak memasuki kota suci untuk menerima penghargaan besar atas segala sesuatu yang telah diperbuatnya sepanjang kehidupan. Cambuk, dihina dan dilecehkan seperti yang kita dengarkan dalam bacaan
pertama tadi dalam nubuat Nabi Yesaya. Dia masuk untuk menerima mahkota tulis, balok titian dan jubah umum. Bahkan kerajaannya menjadi objek cemoohan. Karena satu tahun raja kan dalam tahun. Dia masuk untuk mendaki kali atau kota, menolak beban kayu salibnya. Yesus masuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya saya mengenal Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, karena Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Nantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari itu ia akan datang menuju orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Oleh Bapaknya, kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa-doa kita bersama. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang masa pembebasan. Marilah kita mohon. Cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putrimu berkat jasa Yesus Kristus putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.